Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozia Pratiwi dari Prodi Keperawatan dengan NIM 20.02.01.037. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dibahas dalam pembelajaran Al-Islam. Yang pertama itu ada hakikat ibadah. Hakikat ibadah, konsep ibadah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep dan amalan-amalan agama atau kepercayaan lain. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah, dan klimaks dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat mengabdi diri. Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling istimewa sekali. Al-Quran telah menjelaskan bahwa seluruh jin dan manusia diciptakan semata-mata hanya untuk tujuan ini. Ibadah mandah dan gairu mandah. Secara garis besar, ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah madha atau khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Allah berfirman, Allah ta'ala labila ibadati naufif, yang artinya pada dasarnya ibadah itu bergantungan pada adanya dalil. Berdasarkan pengertian di atas, maka prinsip-prinsip ibadah madha dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan perintah atau dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada contoh dan telah dibuat oleh Rasulullah. Yang ketiga, bersifat supra-rasional atau di atas jangkauan akal, bukan ukuran logika. Yang keempat, asasnya ketaatan yang dituntun dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang kedua, ada ibadah ghiru madha atau umum, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Quran surat Al-Zariyat menegaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka prinsip-prinsip ibadah ghiru madha atau umum adalah keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melanggar. Tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh yang dibuat Rasulullah, bersifat rasional, dan yang terakhir, azasnya manfaat. Selain pembagian ibadah sebagaimana sudah dijelaskan di atas, di kalangan ulama ada yang membagi ibadah berdasarkan beberapa aspek, antara lain, yang pertama, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya, terdiri dari ibadah yang berupa ucapan, ibadah yang berupa perbuatan, ibadah yang berupa menahan diri, ibadah yang melengkapi perbuatan atau ijabi. Ibadah jasmania, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, dan yang terakhir ibadah yang melengkapi keseluruhan. Yang kedua, ada ibadah dari segi hak dibagi menjadi dua, yaitu ibadah hak Allah dan hak makhluk. Di dalam hak makhluk terdiri dari dua, yaitu hak manusia alam mencukupi keperluan hidup, dan yang kedua ada hak binatang. Yang ketiga, ibadah ditinjau dari segi pelaksanaannya, terdiri dari dua, yaitu ibadah jasmaniyah rohaniyah dan ibadah rohani mailiyah. Yang C, ada fungsi ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntun untuk beriman, tetapi juga dituntun untuk beramal soleh, karena Islam adalah agama amal, bukan hanya meyakinkan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata,
melainkan juga pada amal yang dinamis dan menyeluruh. Yang keempat ada hikmah ibadah. Dapat kita pahami bahwa ibadah merupakan jalan perantara untuk mewujudkan hal-hal yang lain, yaitu kebaikan akhlak dan budi pekerti, serta keamanan dan ketentraman masyarakat. Secara rinci, hikmah menjalankan ibadah itu antara lain terhindar dari syirik, melakukan ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah, terkabulnya doa-doa kita, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, dan banyak bersaudara. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Mencari makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial sebenarnya secara eksplisit ada pada masing-masing ibadah yang akan kita bahas pada pokok bahasan selanjutnya. Walaupun demikian, pada pembahasan kali ini penulis hanya ingin membahas secara umum kaitan dengan makna spiritual ibadah. Selanjutnya ada tujuan salat. Tujuan ini sangat berhubungan dengan tujuan mengingat tadi, karena ketika manusia selalu ingat kepada Allah, maka ia akan takut, malu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Suatu perbuatan yang tidak mencerminkan kehambatan diri kepada Allah. Secara terinci berikut dijelaskan beberapa tujuan ibadah salat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga kesadaran dari pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi dan terapi psikologis. Yang keempat, memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Bab selanjutnya ada haji. Haji yaitu berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, al-hajj dan al-hijj. Secara syariat, haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melakukan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syarat syariat Rasulullah. Sejarah haji. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Beliaulah Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan, dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Yang selanjutnya ada pesan untuk mahasiswa. Berjuanglah untuk menjadi mahasiswa yang dibanggakan. Gunakanlah kesempatan bagi kamu agar kuliah dengan baik. Banyak orang yang ingin kuliah tapi terkendala biaya. Sekarang perusahaan tidak mencari lulusan yang memiliki IPK yang tinggi, tetapi mencari yang mau bagus atau memiliki pengalaman kerja. Bertanggung jawablah atas gelarmu yang kamu dapat. Kuasailah soft skill yang kamu dapat. Bergaulah dengan, jangan hanya fokus ke pasanganmu. Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter. Yang selanjutnya, Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang dititipkan oleh Allah juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah. Di antara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang dapat dengan cara yang halal, lalu dikeluarkan juga dengan cara yang halal. Yang kedua, harta yang didapat dengan cara halal tetapi keluar untuk yang haram. Dan yang ketiga, harta yang didapat dengan cara yang haram dan dikeluarkan dengan keperluan yang halal. Yang keempat, harta yang dapat digunakan dengan cara haram dan dikeluarkan juga dengan cara haram. B. Kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntunan kehidupan yang tidak mungkin seseorang menghindar darinya. Namun, ia mengetahui bahwa itu juga merupakan tuntunan darinya.
Allah berfirman, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan adanya ia mendapatkan harta dari yang halal atau yang haram. Yang C, keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kita karunia-Nya berupa kesempatan, saran, dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita gunakan untuk mencari penghidupan. Nabi Muhammad menyebut Nabi Daud secara khusus bukan nabi yang lain, karena Nabi Daud adalah seseorang khalifah di muka bumi yang sebenarnya tidak butuh untuk berusaha sendiri. Nabi juga menyebut bahwa seseorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang berada dalam tanggung jawabnya, berarti dia berada di jalan Allah. Dan selanjutnya, harta dan jabatan sebagai amanah. Harta atau alma merupakan wahbah zuhaili. Didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Hakikat harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Tetapi karena berkah dan karunia Allah juga sesaatnya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaksiatan orang lain. Selanjutnya, sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah, maka itu harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian, yang mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya. Selanjutnya, pemberdaya gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didaya gunakan di jalan Allah. Apabila harta digunakan untuk melakukan berlayar di jalan Allah, maka kebaikan dan pahalanya akan mengalir terus-menerus sehingga dapat dikaitkan sebagai asetnya permanen. Selanjutnya, pesan untuk kaum rebahan. Definisi gila merupakan menurut Albert melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tapi ingin melakukan hasil yang berbeda. Namun tanpa disadari kita banyak membuang waktu yang tidak berguna. Jangan pernah lupakan pendidikan hanya untuk mengejar agar menjadi orang yang sukses, karena pendidikan adalah impian nomor 1 dari orang tua. Ada orang lahir dari keluarga miskin, orang tua susah payah banting tulang, tapi dia menyia-nyiakan waktu yang tidak jelas. Karena di zaman sekarang lebih mudah mencari uang daripada mencari kerja. Belajarlah lebih giat dari orang lain, bekerja keraslah daripada orang lain. Jika kamu ingin sukses, bekerjalah tanpa hal-hal atau keinginan yang tidak berfaedah. Jika kamu ingin sukses, kamu harus keluar dari zona nyamanmu sebelum kamu mampu bersinar menerangi orang lain atau matahari. Mengatasi rasa malas. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain, tetapi musuh terbesar kita adalah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri, karena banyak orang di mana hujan dia tapi tidak tahu siapa dirinya. Yang pertama, jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda pekerjaan. Jika Anda menunda, berarti sama saja Anda mempengembangkan sesuatu. Yang kedua, buat logis. Buat target sangat pendek. Mencegah dan jangka panjang. Jadi, jika Anda mempunyai goals jangka panjang, Anda juga harus memiliki goals jangka pendek. Yang ketiga, harus punya catatan harian. Yang keempat, hindari hal-hal yang nyaman. Dan yang kelima, hindari hal-hal yang nyaman di pagi hari. Selanjutnya, resep keluarga dan rumah tangga bahagia, harmonis, dan sakinah. Ada beberapa tips untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, niat yang tulus.
meneladani rumah tangga Rasulullah SAW, akhlak yang baik, saling tolong menolong, memanfaatkan toleransi, dan yang terakhir bermujad kepada Allah. Niatkan kepada keluarga untuk beribadah kepada Allah, untuk membentengi kita dari hal-hal yang diharamkan. Kita harus meneladani Rasulullah karena ia adalah suri tauladan. Sebagaimana diajarkan oleh Islam, dan Rasulullah bersabda, "Baik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya." Yang keempat, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang mukmin menghina mukminah wanita. Jika dia benci salah satu sifatnya, pasti dia akan ridho senang dengan akhlak tipe yang ada pada dirinya." Yang kelima, di antara doa-doa yang diberikan adalah doa yang berbunyi, "Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai iman." Selanjutnya, amalan sunnah di bulan Ramadan. Ada 17 amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, bangun tidur dan segera berwudu, bertujuan agar terlepas dari ikatan setan. Allahumma hillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua, melakukan sholat tahajud walaupun 2 rakaat, lalu lanjutkan dengan sholat witir. Yang ketiga, setelah itu berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, melakukan persiapan untuk sahur. Imsak bukan batas akhir waktu sahur. Allah berfirman, "Makan dan minumlah kamu hingga jelas antara benang hitam dan putih, yaitu terbit fajar." Allah mengizinkan makan dan minum sampai masuk waktu subuh. Perbanyak istighfar dan membaca Al-Quran. Yang sedang junub segerakan untuk mandi wajib. Yang sedang menahan diri dari makan dan minum, ketika mendengar azan subuh, melakukan 5 amalan berikut. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, berselawat pada Nabi Muhammad setelah mendengar azan, minta kepada Allah untuk Rasulullah, dan mengutamakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah, lalu membaca 2 kalimat syahadat, menjadikan doa sesuai keinginan, melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, lalu menyibukkan diri berdoa dan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki dan bagi wanita di rumah. Setelah sholat subuh berdiam diri di masjid untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah matahari meninggi, lakukan sholat Isra dan dijanjikan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna. Sejak fajar menjalankan rukun dan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, gibah, namimah, adu domba, memandang wanita yang tidak halal, mendengar musik, melakukan sholat duha minimal 2 rakaat, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran dan menghatamkannya, tetap beraktivitas dan kerja seperti biasa. Menjelang zuhur, menempatkan diri untuk tidur siang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.